Ilmu ini ada yang tampak diurus oleh ahli fikih, ada yang batin. Ketika Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, maka ini adalah usaha memadukan kembali, menyatukan kembali perceraian lama antara ilmu yang zahir dan batin. Jadi ilmu yang zahir ini ilmu fikih. Dulu fikih itu artinya semua bagian dari ilmu agama, zahirkah atau batin. Tapi dengan perkembangan zaman, apalagi sekarang di zaman kita lebih parah lagi, ada penjurusan memang bagus secara kepahaman, secara resiko tidak terlalu beresiko, artinya kita tidak mesti menguasai banyak ilmu, tapi secara kesyumulian, syumuliyah komprehensif, kita kemudian menjadi terkotak-kotakan. Ahli fikih belagu dengan fikihnya, ahli akidah sombong dengan logika kalamnya, ahli hadis bangga dengan hafalatnya, ahli tasawuf sangat kagum dengan ma'rifat-ma'rifatnya. Nah, maka Imam Ghazali mencoba memadukan kembali, tapi sekarang dipisah lagi. Maka seorang faqih itu mesti ahli usul, ahli kalam, dia juga ahli hadis, dia juga mesti ahli tasawuf. Itu versi Ghazali. Nah, ini terlihat dari cara beliau menjelaskan awalnya tentang fikih yang zahir, sekarang masuk ke fikih yang batin. Ya. Dan nanti akan ketemu di bagian pertengahan bahwa Imam Al-Ghazali mengungkapkan misalnya di bagian belakangnya, fa'alam anna fuqaha zahir yasqutuna syurut al-zahir. Ketahuilah bahwasanya ahli fikih yang zahir menetapkan syarat yang zahir. Bi'adillatin hiya ad'af min hadhihi al-adillati awratnaha fi hadhihi syurut al-batinah, ya. Dengan syarat yang lebih banyak, dengan dalil yang lebih banyak. Nah, ini pun dikomentari oleh Said Imran ini. Said Imran ini kayaknya memang nggak punya adab kepada ulama-ulama salaf, ulama terdahulu, ulama mu'allifin. Ya. Apa komentar dia contohnya? Biar nanti di tengah saya nggak usah mengomentari dia lagi. Apa kata dia? Kalau di kitab Darul Hadis halaman 309, ya, setelah menyebutkan nomor ke-6. Coba teruskan Musa, nanti kita baru mulai dari awal. Halaman ketiganya kalau masalahnya. Ya. Dari fasal sani mungkin halaman ketiganya atau halaman keempat tergantung cetakannya yang Siti Musa pakai. Nah, di bagian bawah setelah dia menyebutkan kriteria puasa orang-orang yang khusus, ada sadis. Nah, setelah nomor sadis ini dia menyebutkan ta'aliknya di bawah. Nah, ini Said Imran ini. Apa kata dia? Qultu. Dengan belagu dia ngomong gini, qultu taqsimul ulama ila ulama'i zahirin wa batinin lam yasbiqhu ilahi ahad. Nah, apa kata dia? Membagi ulama kepada zahir dan batin ini tidak pernah dibagi oleh seorang pun sebelum Ghazali. Allahumma illa ahli sufi al-batin al-dhalah, kecuali oleh sufi yang batin yang dhalah. Ini maksudnya apa dia ngomong begini? Ini dia ingin mengatakan Imam Ghazali ini sufi yang batini yang dhalah, yang sesat. Nah, ini langsung dulu saya kasih ta'liq di sini, ya. Pernah saya kasih ta'liq langsung dalam kitab saya sendiri. Lalu nanti di bagian belakang Imam Ghazali, ya, halaman bagian akhir, beliau menjelaskan tentang wa yafhamuna anal maqsud as-shaum at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillah azza wa jalla wa huwa samadiyah. Jadi puasa itu adalah bertakhalluq, menyerap meniru di antara adab-adab ilahiyah, yaitu nama Allah As-Samad. Dan kemudian disebut samadiyah. Dia nggak ngerti juga apa kata di bawah qultu. Nah, belagunya begitu. Jadi teman-teman tidak semua muhaqqiq Arabi itu paham juga tulisan Arab yang dia tulis, ya. Kaifa yakunu takhalluq bi samadiyah? Dia nggak ngerti apa arti samadiyah. Bagaimana mungkin bertakhalluq dengan samadiyah? Nah, berarti dia nggak baca kitab Imam Ghazali Al-Maqsad Al-Asna, kitab Imam Zarruq, kitab Imam Qushairi, Syarah Asmaul Husna, kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Dia nggak membaca ini, maka dia nggak mengerti. Ada namanya takhalluk, ada namanya ta'alluq. Takhalluk ini meniru sifat Allah yang indah, yang boleh kita tiru. Kalau ta'alluq ini bergantung kepadanya. Waqad fassara aksar min wahid min ulama salaf annahu alladhi yusmadu ilaihi al-ibad fi hawaijih. Jadi dia nggak ngerti tentang somadiyah bedanya dengan somad. Lalu dia menyamakan somadiyah dengan somad. Bagi dia somadiyah itu sama dengan somad. Apa somad? Bahwa Allah Tabaraka Ta'ala adalah tempat bergantung semua hamba dalam menyampaikan hajat-hajatnya. Wa huwa sayyidul ladzi kanta su'dad apa kalimatnya? Kurang jelas kan? Ya, kira-kira begitulah. Dialah yang alladzi qad intaha, yang berakhir kepadanya semua hajat manusia. Agak kecil di sana. Wa qala al-Hasan huwa al-baqi ba'da khalq. Sampai akhir dia kemudian mengadunya fata'ammal min tafsir surat al-Ikhlas seperti ini. Lalu ketahuan di sini ternyata dia mengadunya, membentur-benturkan ungkapan Ghazali dengan Ibnu Taimiyah. Di sini kita agak geli ya. Jadi teman-teman, saya udah terlanjur beli kitabnya Darul Hadis karena dulu harganya juga nggak mahal-mahal amat ya. Ukuran mahasiswa S1 lah dulu. Saran saya jangan beli yang tahqiq Said Imron lah, beli coba tahqiq yang lain yang dia mengerti mustalahatnya Imam Ghazali. Ya mungkin nanti tanya ke Abuya Asfi, beliau mungkin lebih paham tahqiq mana yang bagus. Nah, di sini banyak, ini baru beberapa yang saya sebutkan tentang kalam-kalam dia yang tidak baik terhadap Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Oke, teman-teman, apakah benar Imam Ghazali lah yang pertama membagi ulama? Oh, tidak benar, ya. Ternyata banyak. Sebelum beliau ini sudah ada Imam Abu Thalib Al-Makki punya kitab Qutul Qulub, membagi ulama menjadi ulama dunia dan ulama su. Ulama dunia, ulama su, lalu ulama akhirah. Ya, ulama dunia ini ulama zahir, ulama batin itu ulama akhirah. Sama istilahnya, cuma beda-beda tipis. Kalimat lam yasbiq ilaihi ahad. Ini karena dia tidak mengerti, ketidakmengertiannya dia klaim bahwa tidak ada sebelumnya. Ya. Oke, kira-kira itu teman-teman kritiknya terhadap si muhaqqiq ya. Maka saya tidak menyarankan menggunakan tahqiqan Said Imran yang Darul Hadis. Darul Hadis ini tidak semuanya jelek, banyak juga yang bagus. Misalnya buku Ibnu Hazm itu punya kitab Al-Faslu fil Milal wal Ahwa'i, judulnya Al-Faslu fil Milal wal Ahwa'i wan Nihal ya. Itu atau Al-Fisal, bisa dibaca Al-Fisal. Tahqiqnya bagus dan ta'liqnya bisa mengimbangi dengan baik kalam-kalam Ibnu Hazm ya. Karena Ibnu Hazm diksi kalimatnya sangat kasar, itu diimbangi nanti oleh si muhaqqiq. Bagus juga 3 jilid. Artinya tidak semua kitab yang ditahqiq di Darul Hadis ini jelek ya. Ini khusus personal Said Imran ini. Mungkin dia tidak mengerti mustalahat atau dia basicnya memang anti tasawuf, lalu mencoba masuk ke kitab-kitab Tazkiyatun Nafs. Matanya geli mau cari mana yang salah. Nah, ini perasaan-perasaan dia yang dia kemukakan ya. Baik, kita langsung masuk ke inti kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullah alaihi bisasanidna al-muttasilahi, i'lam anna as-sawma 3 darajat. Ketahuilah bahwasannya saum itu ada 3 darajat. Saumul umum, wa saumul khusus, wa saumu khususil khusus. Pertama, tingkat paling bawah, saumul umum, puasa umum. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga, khususil khusus. Istilah ini teman-teman, saya cek juga dalam kitab Qutul Qulub Abu Thalib Al-Makki yang jauh lebih awal. Ternyata beliau membaginya cuma 2, ya. Saumul qalib dan saumul khusus. Jadi tidak benar juga kalau Imam Ghazali menciplak dari
Abu Thalib al-Makki seperti tuduhan beberapa orientalis ya, atau beberapa orang-orang yang senang dengan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Jadi beliau membagi, bahkan istilahnya pun berbeda. Kalau Imam Abu Thalib al-Makki menyebutnya Saumul Qalib, itu ada di bagian bab 22 ya, Tsani wal Ashrun. Nah, kalau di sini ada Saumul Umum, barangkali mirip dengan Saumul Qalib, puasa lahir. Lalu ada Saumul Khusus, ada puasa orang-orang yang khusus. Kalau di kitab Abu Thalib al-Makki kalimatnya al-khusus minal muqimin. Beliau hanya dua itu. Nah, nanti di dua itu beliau kemudian menyebutkan gabungan dari al-khusus dan khususul khusus. Apa itu puasa umum? Coba lihat penjelasan Imam Ghazali. Amal umum fahuwa qaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiruh. Puasa umum itu puasa versi ahli fikih, kira-kira begitu. Apa itu? Menahan perut, syahwat, ya. Kemudian yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam fikih yang ditulis beberapa lembar sebelum ini, ya, 2 halaman lah ya. Wa amma shaumul khusus, atau adapun puasa khusus, kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi min anil athar. Puasa khusus adalah puasa kaf, menahan basar, pandangan, telinga, ya, lisan. Kalau di teksnya Musa sama dulu ya, kalau di teks saya ya sama ya, kafus sama. Saya kira tadi basar dulu. Kafus sam'i wal basari wal lisani wal yad. Jadi menahan anggota tubuh mulai dari pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, rijl. Jadi bedakan sama dengan telinga. Sama itu adalah perangkat yang Allah berikan pada kita untuk mendengar, dan alatnya ada pada ini. Kalau basar ada pada mata, tapi kadang beberapa orang diberikan kemampuan mendengar dan melihat tanpa perlu mata dan telinga. Ya. Wal lisan, lidah, ya. Lisan, kalamnya, lihat tangannya, rijl, kakinya, wasairul jawarih, dan semua anggota tubuh dari dosa, asal, ya. Itu puasa khusus. Kita bisa sampai ke puasa level ini. Ini sudah disebut puasa yang istimewa. Ini puasanya muttaqi. Orang-orang muttaqin level 1, ya. Adapun puasa yang level ketiga, beliau mengatakan shaum khususil khusus. Jadi yang berkembang sekarang di luar ternyata sumbernya dari kitab ini. Khususnya khusus, jadi lebih istimewa daripada kelompok yang istimewa. Apa itu? Shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Mempuasakan hati dari himmah-himmah, keinginan-keinginan yang rendah dan pemikiran-pemikiran duniawiyah, ya. Wa kulluhu wa kaffuhu amma siwallahi tabaraka wa ta'ala bil kulliyah, dan menahan semuanya dari selain Allah secara total. Jadi menahan qalbu, pikiran dari selain Allah. Jadi puasa orang ini sudah mulai dari puasa ghaflah, puasa di qalbu dari lalai mengingat Allah. Shaum anil ghaflah, ya. Wa yahsulul fitru fi hadha shaumi bil fikr. Karena ini tatarannya qalbu, maka bagi mereka batal secara qalb, bukan batal secara fikih. Fi hadha shaumi, pada tataran shaum ini, bil fikri, cukup dengan memikirkan fi ma siwallah azza wajal, pada selain memikirkan selain Allah atau memikirkan selain akhirat. Wa bil fikri fi dunya illa dunia turadu lid-din. Dengan memikirkan dunia, kita bisa jatuh, ya, kecuali memikirkan dunia yang berkaitan dengan hajat-hajat agama. Fa inna dzalika min zadil akhirah. Kalau begitu, maka ini bagian dari bekal kita ke akhirat. Maka sisi duniawi yang ada kaitannya dengan akhirat, laisa minad dunya, pada hakikatnya bukanlah dunia tapi zadul akhirah.
dia menjadi bekal akhir. Hatta qala arbabul qulub, sehingga berkata ahli qalb. Ini para ahli wali-wali Allah maksudnya. Man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbir ma yuftaru alaihi. Kutibat alaihi khati'ah. Ini coba lihat standarnya. Kalau kita memikirkan dunia, ya bagi kita biasa. Memikirkan mau buka apa aja, bagi kita biasa. Tapi bagi beliau-beliau yang ahli qalb ini, man taharrakat himmatu, yang siapa yang bercabang, bergerak himmahnya, bitasarruf dalam mengurus, litadbiri ma yuftaru alaihi, ma yuftiru alaihi, boleh dibaca gitu juga, untuk mengurus apa yang akan dia jadikan perbukaan, kutibat alaihi khati'ah, maka bagi mereka itu sudah dianggap kesalahan. Nah, inilah yang difahami dari adabun nabawi. Nabi SAW kata Sayyidatuna Aisyah, yazkurullaha fi kulli ahyan. Yazkurullah, selalu berzikir setiap saat. Maka seorang nabi itu haram lupa kepada Allah. Wali mewarisi nabi, maka seorang wali dia keliru jalan rohaninya jika dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga kita dijadikan wali-wali Allah ya. Fa inna dzalika min qillatil wuthuqi bi fadlillah. Kenapa? Memikirkan selain Allah, mengingat selain Allah, memikirkan persoalan-persoalan duniawi di saat kita berubudiyah itu min qillatil wuthuq bi fadlillah, pertanda kita kurang percaya kepada jaminan Allah, wa qillatil yaqin bi rizqil maw'ud. Berarti kurang yakin mengenai rezeki yang telah dijanjikannya. Termakan apa ya? Kalau nggak kerja makan apa ya? Nah, kalam ini juga disalahpahami sama siapa namanya nih? Sama Said Imran ini. Apa coba dia ngomong? Qultu hadha kalam laysa lahu fihi salafun haitsu kana nabi yahussu sahabatahu 'ala al-'amal wa sa'ya li talab rizq wa tawakkul 'ala Allah. Loh, apa hubungannya? Apa kata Said Imran? Ini kalam tidak ada salaf yang mengatakannya. Kenapa? Nabi itu selalu menganjurkan sahabatnya untuk bekerja. Loh, ini beda. Jadi dia nggak bisa membedakan al-hassu dengan al-himam. Nggak bisa dia bedain. Orang bertulul amal dengan orang berusaha, itu beda cerita. Nabi memberikan motivasi sahabat bekerja, itu lain ceritanya dengan sahabat gantung hatinya ke dunia. Nah, Said Imran ini yang mentahqiq Ihya Ulumuddin ini nggak memahami itu. Maka bagi saya ini bukan tahqiq ya. Ini khianah ala musannif. Jadi teman-teman, tidak semua juga Arabi ya, yafham kutub al-Arabiyah. Ini perlu juga kita sampaikan supaya teman-teman tidak terlalu fanatis juga dengan muhaqqiq. Kita juga nggak fanatik Imam Ghazali ya. Beliau juga dikritik dalam banyak hal. Tapi kritik itu membangun, seperti Imam Ali Raqi mengkritiknya dengan cara membantunya mentahrijh hadis. Nah, apa kata Imam Ghazali? Hadhihi ratbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Inilah tingkatan nabi, siddiqin, muqarrabin, para siddiq dan muqarrabat. Setelah itu dia kasih bintang gede oleh si Said Imran bahwa nggak benar, nabi-nabi nggak begini. Ini salah paham, ya. Nah, saya ulangi teman-teman, yang dimaksud Imam Ghazali puasa kolbu dari angan-angan duniawi, artinya puasa kolbu dari tulul amal, bukan berarti nggak bekerja. Si Said Imran ini walaupun dia orang Arab, dia mengira ini Imam Ghazali ngelarang orang bekerja, tidak mau mengajak orang bekerja, gitu ya. Apa kata Imam Ghazali? Fa inna dzalika mana dia? Wala yutawwilu an-nazar fi tafsiliha qawlan walakin fi tahqiqiha amalan. Berarti kan dia nggak motong tapi tidak bagus ya. Imam Ghazali mengatakan kalau urusan duniawi la yutawwilu an-nazar fi tafsiliha, jangan banyak pikiran tentang itu. Qawlan, apalagi secara kalam, lakin fi tahqiqiha amalan. Lebih banyak amal. Begitu juga dalam persoalan amal-amal ukhrawi. فإنه إقبال بكنه الهمة على الله تبارك وتعالى وانصراف
an ghairillahi tabaraka wa ta'ala wa talabbusin bima'na qawlihi azza wa jalla kulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, ya. Jadi puasa itu himmahnya harus berkiblat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu insiraf an ghairillah, berpaling dari selain Allah tabaraka wa taala, wa talabbus bima'na, dan ini kemudian diambil dari makna ayat surah Al-An'am ayat 91, kulillah, katakanlah Allah saja, summa zarhum fi khawdihim yal'abun, lalu biarkan mereka dalam terombang-ambingan mereka yal'abun, bermain. Jadi ya mereka-mereka yang sibuk dengan duniawi, sibuk dengan tadi itu, termasuk Said Imran ini, ya kita biarin aja lah ya. Cuma ini kalau ada tahqiqan yang lain silakan teman-teman cari, ya. Wa amma saumul khusus fa huwa saumus salihin. Saum khusus adalah saumnya orang-orang saleh. Wa huwa kafful jawarih 'anil atham, yaitu dengan cara menahan anggota tubuh dari dosa-dosa. Apa saja itu? Tamamuhu bisittati umur. Semuanya itu ada dalam 6 perkara. Yang pertama, ghaddul basar. Ini nggak mungkin saya bacain semua ya teman-teman. Dengan cara menahan pandangan, wa kaffuhu anil ittisa' fi nazar ila kulli ma yuzam wa yukrah. Menahan diri, menahan mata, pandangan, dan menahannya biar nggak jelalatan, gitu maksudnya. Ila kulli ma yuzam wa yukrah, kepada hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan. Wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillah, dan dari segala sesuatu yang melalaikan qalbu dan melalaikan zikir kepada Allah. Jadi kayaknya level ini aja kita masih susah, karena kita masih nonton YouTube, masih nonton TV, keluar rumah masih jelalatan. Ini agak berat. Dan ada suatu buah hadis ini dhaif tapi yu'tabar bihi, ada maknanya dalam riwayat Imam Ahmad, ya, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu dia kayak panah yang beracun, ya, min sihami iblis, yang dipanah oleh iblis. Wa man taraka khaufan min Allah tabaraka wa ta'ala atahu Allah azza wa jalla imanan yajid halawatahu fi qalbi. Siapa yang memalingkan, meninggalkan untuk memandang kelezatan syahwat mata, Allah akan berikan kemanisan iman di kalbu. Maka teman-teman, para ulama kita memberikan jaminan, ingin merasakan halawatul qalb, halawatul iman fil qalb, fakuf basar, maka tahanlah matamu supaya tidak jelalatan, gitu ya. Lalu ada sebuah riwayat di situ, ini juga dhaif tapi yu'tabar bihi, maknanya sahih, dari Jabir an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun yuftirna as-sa'im, yang membuat seorang yang berpuasa berbuka, gitu ya. Berbuka secara batin, maksudnya bukan secara hukum fikih. Yaitu pertama, bohong, bergunjing, menebar tuduhan palsu, mengadu domba, ya wal yaminul kazibah, sumpah palsu, lalu nazaru bisyahwah, pandangan syahwat. Gimana cara membersihkan ini? Cukup dengan baca istighfar, astaghfirullahal azim. Baik. Nomor 2-nya, ya, hifzul lisan anil hadayan wal kizb wal ghiba wal namima wal fahsh wal jafa wal khusuma wal mira. Menjaga lisan dari yang tadi itu, ya. Apa itu? Mulai dari bohong, ghibah, namimah, kata-kata keji, kata-kata kotor, ya, fahash, kata-kata yang menyudutkan orang, menyakitkan orang, jafa, wal khusuma, permusuhan, wal mira, dan suka debat. Jadi teman-teman yang suka hobi debat di Instagram, suka debat di Facebook, suka komentar misalnya di sosmed, di YouTube, di mana, puasa dulu deh, bulan puasa ini, siapa tahu nanti puasanya keterusan. Artinya komentarnya nggak buruk-buruk, yang baik-baik. Ini kita agak prihatin dengan netizen hijrah, ya. Baru aja hijrah udah berani ngomentarin kiai yang sudah lama ngaji. Kalau ngomentarin saya nggak apa-apa, karena saya juga belum lama lah, ya, tobatnya. Tapi kalau kiai-kiai syekh seperti Syekhul Azhar dikata-katain, itu agak miris kita, ya. Syekh Ali Jum'ah dikata-katain.
Quraisy Shihab dikata-katain, itu agak miris saya ngelihatnya. Ya. Nah, teman-teman yang mulakan Allah, Imam Ghazali mempertegas itu ya. Wa ilzamu, jadi gimana caranya? Ada alternatifnya. Ilzamuhu bis-sukuti wa syughluhu bi dzikrillah wa tilawatil Quran fa hadha sawab lisan. Jadi lisani gimana nih? Lisani nggak bisa diam, teman-teman. Dia bisanya disibukkan. Maka ilzam, sibukkan dia dengan melazimkan diam atau banyak zikrullah atau tilawatul Quran. Inilah puasanya lisan. Ya. Lalu ada yang ketiga, ats-tsalits kaffu sam'i 'anil isra. Langsung nomor 3-nya. Coba buka. Kaffu sam'i 'anil isra. Menahan sama pendengaran dari isra ila kulli makruh, untuk cenderung mendengarkan hal-hal yang dimakruhkan. Lianna kullama lianna kullama hurrima qawluhu hurrima al-isra ilaih. Segala sesuatu yang mengatakannya haram, maka haram untuk mendengarkannya. Kita ngomongin keburukan orang, itu haram. Maka mendengarkan orang ngomong haram juga, ngomong hal itu juga haram, ya. Walidzalika sawwallahu azza wa jalla bainal mustami' wa akil as-suhd. Maka Allah menyetarakan antara orang yang berbicara dan orang yang mendengar kata-kata bohong atau kata-kata ghibah. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhd, ya. Nah, ini ayatnya ya. Surah Al-Maidah ayat 42. Fasukut al-ghaibah haram. Jadi kita diam aja terpapar mendengarkan orang gosip itu haram. Jadi boleh nggak kita berkesimpulan gini? Mendengarkan berita-berita aib selebritis selama bulan puasa haram ya haram. Apalagi berita-berita aib mengenai ulama, ustadz, walaupun beda faham ya, itu tidak boleh. Lalu di yang keempat, teman-teman, kaffu baqiyatil jawarih anil atham. Nah, lanjut ke nomor 4-nya. Bagus ya PDF-nya, Sidi Musa. Bersih. Yang keempat, menjaga selain dari anggota yang tadi, berarti semuanya baqiyatil jawarih, semua anggota tubuh, anil asam, berdosa, minal yad wal rijl anil makarih, baik itu tangan, kaki dan lain-lainnya dari semua yang dimakruhkan. Ya, wa kafful batn anis syubhat waqtal iftar. Ditambahkan oleh beliau, lalu menahan perut agar tidak makan sesuatu yang hukumnya masih syubhat apalagi haram di waktu iftar. Bagaimana tidak ya? Masa menahan diri dari yang halal, ntar berbukanya buka dengan yang syubhat atau yang haram. Nah, al-haram, nah ini loncat ke bawah. Al-haram musammun muhlikun lid-din. Teman-teman, makanan haram kalau udah masuk ke badan itu akan jadi racun. Dia akan mengajak terus ya. Muhlikun lid-din, akan merusak. Wal halal dawa'un yanfa' qaliluhu yanfa'u qalilahu wa yadur katsira. Ya, kalau boleh dibaca tamyiz, boleh dibaca juga fa'il ya. Yanfa' qaliluhu wa yadur katsiru. Sedikitnya bermanfaat ya, banyaknya juga bermudarat. Bayangkan halal itu banyak aja bermasalah, apalagi yang haram ya. Wa qasdus shaumi taqliluhu. Maksud dari puasa adalah menyedikitkannya, teman-teman. Maka beliau menyebutkan sebuah hadis ini sahih ya. Kam min sha'imin laysa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Ya. Betapa banyak orang puasa dan dia tidak dapat bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus, lapar dan dahaga. Hadis ini kan banyak teman-teman ya, sebanyak itu Imam Ghazali hafal ya. Beliau hafal ayatnya, hafal hadisnya, meskipun hadisnya ada yang dhaif, beliau memakai standar boleh beriktibar dengan hadis yang dhaifnya.
Nah, ini kemudian yang dipakai oleh Imam Al-Hafiz Al-Faqih An-Nawawi ya, yang mengarang syarah Muslim, kemudian kitab-kitab lain, Riyadhus Shalihin ya. Wal khamis, yang kelima, alla yastakthir min at-ta'amil halal waqt al-iftar. Menyempurnakan dalam nomor 4 tadi, Imam Ghazali mempertegas puasa orang yang khusus ini ada karakternya yang kelima, yang bagian bawah ya. Alla yastakthir, tidak memperbanyak makan yang halal pada waktu iftar. Bihaitsu yamtali jawf. Apa standarnya? Banyak itu perut kita jadi penuh gitu. Fama min wi'a'in abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mali'in min halal. Kenapa? Ruang yang paling dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ruang perut yang dipenuhi oleh makanan meskipun itu halal. Ya. Nah, ini ada di riwayat Imam Tirmizi dan riwayatnya Hasan. Wa kaifa yustafadu minas shaumi fa huwa aduwwullah ya. Wa kasrus syahwah. Bagaimana mungkin begitu lafaznya? Fahuwa, itu kayaknya ada ketinggalan saya. Apa Pak? Oh ya, ada nggak fahrun di situ? Ya. Fahuwa qahru aduwillah, gitu yang tepatnya. Maka dia adalah sesuatu yang bisa mengalahkan musuh Allah, wa kasris syahwah, dan bisa melemahkan syahwat. Idza tadaraka as-sa'im inda fitrihi ma fatahu dhahwata nahari wa rubbama yazidu alayhi fi alwan at-ta'am. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang mengambil faedah dari puasa itu bisa melemahkan musuh Allah, setan, bisa memecahkan kekuatan syahwat, lalu ketika dia fitr, ketika dia berbuka, dia berbuka dengan makanan yang fi alwani ta'am, makanan yang beragam. Kayaknya Indonesia banget ya, kita banget deh. Tapi kalamnya Imam Ghazali ini menunjukkan bahwa dari dulu udah begitu ya. Khusus untuk anak-anak, teman-teman, memang perlu hiburan buat mereka. Mereka dijanjikan kalau kamu puasa nanti dibuatin makanan enak, itu nggak apa-apa. Tapi untuk kita-kita yang sudah mulai agak dewasa ya, kalau emang merasa udah dewasa, ini mulai harus dikurang. Hatta istamarrat al-adat bi an tudakhkhar jami'ul at'imah di Ramadan fayu'kal min al-at'imah fi ma la yu'kal fi iddati ashhur. Jadi ternyata teman-teman sama juga ya, di masa beliau ini itu berlanjut kebiasaan, sudah lama kebiasaan itu terjadi, antudakhar jami'ul at'imah Ramadan. Orang meng-prepare untuk makanan banyak di bulan Ramadan, sehingga yukal minal at'imah, dimakanlah makanan yang biasanya di bulan-bulan lain tidak dimakan, tapi di bulan puasa dimakan. Secara hukum adi ini boleh, hukum fikih nggak ada masalah teman-teman. Tapi untuk hukum qalbu, hukum khusus ini agak masalah ya. Ini maksud daripada Al-Imam Al-Ghazali. Wa ma'lum anna maqsudahu shaum al-khawa wa kasrul hawa litaqawwi an-nafs 'ala taqwa ya. Jadi maksud dari puasa itu ya tidak lebih daripada menguatkan jiwa supaya masuk ke ranah ketakwaan. Wa idza dufi'atil ma'datu min dhahwati nahari ila al-'isha hatta hajat syahwatuha wa qawiyat raghbatuha summa ut'imat min al-lazzat wa ashba'at zadat lazzatuha wa tada'afat quwwatuha wa ba'asa min asyahawat ma 'asaha kana raqidatan law tarakat 'ala 'adatiha. Jadi beliau ingin jelasin bahwa kalau makanan itu kita masukin terus, kita kasih, kita manjain perut ini, yang tadinya syahwat kita udah lemah, setan kita sudah mulai kelepek-kelepek ya, tapi dengan kita manjain lagi dengan kelezatan, kenyang dan segala macam, maka tada'afat quwwatuha,
kekuatan syahwat akan berlipat kembali. Syaitan akan mampu bercocok tanam lagi di situ, ya. Itu maksud beliau. Lalu beliau mengatakan, ini boleh ditandai, ya. Faruhus sawmi wa sirruhu tad'iful quwa allati hiya wasailu syaitan fil 'audi ila syurur. Nah, ini boleh ditandai. Ruhnya puasa, spiritnya puasa apa? Dan sirnya tad'iful quwa, melemahkan kekuatan yang menjadi media syaitan untuk bekerja, ya. Apa kerjanya? Fil 'aud ila syurur, mengembalikan kita kepada keburukan. Wala yahsula dzalika illa bittaqlid. Ini tidak mungkin didapat kecuali dengan menyedikitkan, menyederhanakan makan, ya. Wa huwa ya'kul aklatahu allati kana ya'kuluha kullailatin law lam yasum. Sebagaimana kita sebelumnya makan standar, ya begitu aja kalau makan malam. Ini standarnya. Tapi kalau kayak mau kubu-kubu, ya kayak mau balas dendam, ini yang kemudian beliau mengatakan di ujung paragraf, falayyantafi'a bisawmi, maka dia tidak mendapatkan manfaat dari puasa. Nah, begitu juga beliau mengatakan di ujung situ apa? Bal minal adab alla yuqsira an-nawm bin nahar hatta yahussa bil jaw wal 'atash wa yastash'ir dha'f al-quwa fayasfu 'inda dhalika qalbuhu wa yastadimu fi qillatin qadaran min dha'f. Jadi tidak banyak-banyak tidur di siang hari, ya, sehingga dia tidak kehausan juga, tidak merasa kehausan waktu bangun, ya, dan merasa lemes. Jadi tidurnya gimana? Tidurnya tidur seperlunya aja, ya. Lalu langsung lanjut saja ke bagian setelahnya, ya. Fa'asa asyaitan alla yahuma ala qalbihi fayanzur ila malakutis sama. Maka kalau kita kuat nih, kita kuat menjaga ini, nggak banyak tidur, teman-teman, ini ada kata kunci di sini, kunci-kunci ilmu para wali. Bisa saja syaitan alla yahuma ala qalbi, tidak meliputi kalbunya, fayanzur ila malakutis sama, tanpa dia sadari dia bisa melihat alam malakut di langit, ya. Ini langsung lanjut ke bawah. Fa'asa syaitan alla yahuma ala qalbi fayanzur ila malakutis sama. Walailatul qadri ibaratun anil lailati allati yankashif fiha syai'un min malakut wa huwa al-murad bi qawlihi tabaraka wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu sebabnya teman-teman, beberapa ulama kita dia bisa mengerti kapan Lailatul Qadar sebelum saatnya. Kenapa? Karena dia berpuasa lahir dan batin, sehingga tanpa dia sadari ataupun dia sadari, Allah izinkan qalbunya, basirahnya tembus ke malakutis sama. Kenapa? Karena yang menutupi itu adalah syaitan. Dan kita sudah bahas sebelumnya bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis samawat. Ini hadisnya hasan, ya. Seandainya syaitan tidak meliputi kalbu manusia, tentu mereka akan mengakses malakut langit. Dan yang keenam, teman-teman, maka Allah ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alliqan muttariban bainal khawfi war raja. Qalbunya tetap digantung, ya, tetap antara harap, antara cemas. Harap diterima, cemas puasa kita ditolak. Kenapa? Karena mata udah berbuka, telinga udah berbuka, tapi kita harap Allah Maha Pengampun. Nah, itu maksud beliau. Idh laysa yadri ayuqbal sawmuhu fa huwa minal muqarrabin. Karena dia nggak tahu pada hakikatnya, kecuali dia diberitahu, diilhami, ya, apakah puasanya diterima sehingga dia menjadi muqarrabin atau tidak, sebaliknya, ya, minal mamqutin, ya. Berdasarkan ini, teman-teman, nah disebutkan di kisah ini, faqad ruya 'anil Hasan bin Abdul Hasan al-Basri annahu marra biqaumin wa hum yadhakun, ya. Jadi beliau ini, Imam Hasan al-Basri, murid Sayyidina Ali, wafat tahun 110 Hijriah, melewati murid-muridnya. Kaum di situ murid-muridnya, ya. Wa hum yadhakun, mereka ketawa terbahak-bahak.
Faqala, maka beliau berkomentar, Inna Allah Azza wa Jalla ja'ala syahr Ramadan mitmaran li khalqih yastabiquna fi li ta'atihi fasabaqa qaumun fafazu fatakhallafa aqwamun faqabu fal'ajab kullu al'ajab lidhahik al-la'ib fil yawm alladhi faza fi as-sabiqun wa khafa bil mubtilun. Jadi beliau ingin mengatakan kepada murid-muridnya, hei kalian, ini bulan mulia. Orang yang sungguh-sungguh di bulan ini tidak menghabiskan waktu untuk berleha-leha, ad-dhahik al-la'ib, cuma main-main, maka mereka fazu, mereka menang. Ya. Kalau enggak ya khabu. Maka beliau mengatakan, fal ajab kullal ajab, sungguh aneh dan sangat aneh. Kalau kita nyebut sekarang aneh bin ajaib. Ya. Kepada orang yang ad-dhahik al-la'ib fil yawm alladhi faza fi as-sabiqun. Kok masih main-main di bulan yang sempit cuma 30 hari atau 29 hari, yang mana di bulan ini orang terdahulu mendapatkan kemenangan yang banyak. Ya. Wa khaba fihil mubtilun, dan sebaliknya merugi orang-orang kebanyakan juga. Ya. Amma wallahi law kushifa al-ghita' lan lashtaghala al-muhsin bi ihsanihi wal musii'u bi sa'atihi. Demi Allah, seandainya dibukakan kasyaf kepada kita, tentu orang-orang yang muhsin, yang berbaik akan bertambah baik. Orang yang berbuat kejahatan akan sibuk dengan bertobat dari kejahatan. Ya. Kana sururul maqbul yushghiluhu anil la'b wa hasratil mardud tasuddu alaihi bab ad-dhahab. Ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman ya. Lalu baru di bawah beliau menjelaskan tentang fa'lam anna fuqaha adh-dhahir yathbutuna syurut adh-dhahir bi adillatin hiya ad'af min hadhihi al-adillati allati awradnaha fi hadhihi syurut al-batinah. Jadi ahli fikih yang zahir menyebutkan syarat-syarat syarat-syarat berpuasa itu ad'af. Tadi saya keliru menerjemahkan ya, ad'af ini lebih lemah daripada yang kami kemukakan, kata Imam Ghazali. Bukan ad'af berlipat ganda ya. Kenapa? Kalau bagi ahli zahir cukup niat di malam hari menahan dari makan dan minum dan syahwat. Selesai. Apakah begitu tujuan Nabi? Kan enggak, itu baru zahir. Maka beliau mengatakan harus lebih dari itu ya. Ya. Fuqaha zahir menetapkan syarat yang dengan dalil-dalil yang lebih lemah ya daripada yang kami sebutkan ya, lebih kurang ya. Kenapa? Karena mereka tidak memasukkan persoalan menggunjingkan orang, mengata-ngatai orang, itu bagi mereka tidak dimasukkan sebagai sesuatu yang merusak puasa. Walakin laisa ila fuqaha az-zahir min al-taklifat illa ma tayassara ala umumil ghafilin. Cuma kalau mau berhusnuzan ya sudah, ahli fikih yang zahir ini tugasnya ya untuk mengurus amalan umumil ghafilin al-muqbilin ala dunya ad-dukhul tahta. Ya, ngurusin umumnya orang-orang yang lalai yang hatinya masih minat kepada dunia gitu. Fa amma ulamaul akhirah, adapun ulama akhirat, fa ya'nuna bis-sihhatil qabul bisihhati al-qabul wa bil-qabul al-usul ila al-maqsud. Maka ulama akhirat berbeda. Mereka nggak cukup biar puasa sah, tapi harus sampai kepada qabul. Allah terima. Kalau Allah terima, wusul lah. Kalau sudah wusul, sampailah maksud. Teman-teman, pembagian ulama zahir, ulama ulama dunia kepada ulama akhirat itu bukanlah perkataan Ghazali saja. Imam Ghazali bukan orang pertama, beliau justru yang mempopulerkan apa yang tadi sudah dibahas oleh Imam Abu Thalib Al-Makki. Maka ini dapat dikata-katain sebenarnya, cuma karena kita lagi puasa ya ditahan diri. Said Imran yang mentahqiq Darul Hadis yang saya punya yang ini, dia mengatakan apa? Ini la yasbit alaihi ahadun. Di halaman 309 dia kasih bintang 3. Di bintang 3 dia mengatakan pembagian ulama zahir dan batin, ulama zahir dan ulama akhirat yang tepat ya, bukan batin. Lam yasbiq ilaihi ahad. Tidak ada seorang pun yang pernah membahas seperti itu. Ini kata si Said Imran. Ternyata dia salafi, teman-teman. Ini ketahuan ya. Lalu dia mengatakan kecuali sufi yang batin yang dhalah.
sufi yang sesat. Berarti dia berani menyesatkan Ghazali karena membagi itu. Lalu untuk apa dia mentahqiq kitab ini kalau dia menganggap Imam Ghazali sesat? Ya, lalu dia nggak baca. Ya, 2 abad, 3 abad sebelum Imam Ghazali ada Abu Thalib Al-Makki menulis kitab Qutul Qulub, membagi kepada 2 hal ini, ulama dunia, ulama akhirah. Ulama dunia ini ulama zahir, lalu ulama akhirah, ulama batin. Dia nggak ngerti, dia bilang nggak ada. Ini karakter mereka nih teman-teman. La yasbiq ilaihi ahad. Ya, semoga Allah membentuk aibnya dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian Imam Ghazali mengatakan wa yafhamun. Jadi setelah menyebut kata maksud wa yafhamun, annal maqsud min as-sawm at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillah azza wa jalla wa huwa as-samadiyah. Jadi kalau udah paham puasa itu apa, puasa itu menahan diri dari makhluk-makhluk Allah sehingga gak butuh kepada Allah, gak butuh kepada makhluk Allah. Nah, Allah itu kan as-samad. Semua makhluk-makhluk butuh kepadanya, tapi dia gak butuh ke makhluk. Nah, ketidakbutuhan, ketidakperluan, ketidakhajatan Allah kepada makhluk itulah yang disebut dengan akhlak samadiyah. Ya, ini yang mau ditiru, yang pantas bagi kita tiru. Apa yang pantas kita tiru? Supaya qalbu ini tidak bertakluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut samadiyah, bukan meniru kita menjadi Allah, bukan begitu ya, teman-teman. Wa yafhamun wal iktida bil malaikah fil kaffi an syahwat. Puasa itu selain samadiyah, ini makomnya tinggi. Minimal malakiyah, mengikuti malaikat yang tidak cenderung kepada syahwat bihasabil imkan, ya, semaksimal mungkin. Fa innahum munazzahuna syahwat. Malaikat itu kalau masuk ke tempat maksiat kan dia nggak minat sama maksiat. Nah, itu maksudnya. Wal insan rabbatuhu fawqa ratbatil bahaim. Kata Imam Ghazali, manusia itu tingkatannya di atas tingkatan hewan. Liqadratihi binurul aqli ala kasri syahwati, karena dengan akalnya dia sanggup mengalahkan syahwatnya. Tapi duna ratbatil malaikah, dia di bawah malaikat listila'i syahwat, karena syahwat masih membelenggunya. Wa qaunu mubtala min mujtahat. Jadi ini khusus untuk manusia biasa sebenarnya, kayak kita ini. Imam Ghazali mengatakan kita ini di atasnya hewan, tapi di bawahnya malaikat, gitu. Tapi teman-teman, para nabi, para aulia, syuhada itu di atasnya malaikat. Ya, mereka lebih tinggi dari malaikat. Apa dalilnya? Dalilnya gampang sekali. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, masih juz pertama, Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Adam, ajarkan ke malaikat, ya, kabarkan itu ke malaikat. Maka Adam menjadi gurunya para malaikat. Allah mengajarkan ilmu asma kepada Sayyidina Adam, tapi tidak mengajarkan kepada malaikat. Lalu kita munasabahkan dengan surah Al-Mujadalah, ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Nabi Adam Allah angkat menjadi gurunya para malaikat. Nah, maka para nabi, teman-teman, para nabi jika punya pewaris wali ini bisa ngajar di kalangan alam malakut, bisa ngajarin malaikat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini ziyadat saja, ya. Sampai ke belakang sudah tidak terlalu banyak yang beliau jelaskan, sudah sama dengan yang saya sebutkan barusan. Tapi ada kalimat penting di tengah penjelasan beliau tentang mendekat kepada Allah. Kata beliau, fa inna syabi minal qarib qaribun walaisal qurbu huwa thumma bil makan bal bis sifat. Jadi Said Imran ini kan kalau terburu-buru dia nggak baca sampai ke belakang. Meniru di sini bukan meniru keuluhian dan kerububiyahan Allah, tapi ya ini hanya mengambil makna yang pantas kita tiru, ya, tasyabuh bi akhlaqi. Walaisal qurbu thumma bil makan bal bis sifat, ya. Jadi itu bukan kemudian kita mengambil tempatnya Allah, kita kemudian menjadi Allah, gitu. Nah, ini yang disalahpahami oleh si Said Imran di bagian bawah ini, ya. Karena dia di bagian bawah mengatakan di bintang 1 itu di halaman 310,
Kaifa yakunu takhalluq bi samadiyah? Mana mungkin bisa bertakhalluq sama dia? Dia aja nggak ngerti, teman-teman. Imam Qushairi membahas takhalluq dengan samadiyah. Imam Ghazali juga bahas ya dalam kitab beliau Al-Maqsad Al-Asma ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup studi Musa. Baik, syukur Maulana, jazakumullah khairul jazak. Alhamdulillah. Enggak ada pertanyaan juga Maulana. Insyaallah. Kalau sempat kita balas. Enggak ada pertanyaan Maulana. Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup aja. Disimpulkan dulu Maulana. Ada satu nih Mak ya. Bagaimana cara menghidupkan malam ya? Tidur dulu atau bangun terus? Yang pertama, niat kalau siang kalau bisa tidur sejenak walaupun cuma 10 menit ya, maksimal 1 jam ya. Kalau malam habis Isya, habis tarawih, tidur dulu. Tidur, pasang alarm jam 2, setengah 2, nanti mulai lagi. Ya, kasih hak badannya, sebab ada yang bekerja. Nabi kan salah satu amalannya juga begitu, beliau tidur di awal malam. Maka beliau memakruhkan, tidak suka berbicara as-samar nih, kalau di hadis itu ba'dal isya, adalah salat isya, begitu di hadis Imam Bukhari-nya. Tapi kan kita, ulama-ulama kita semenjak zaman salafus saleh, Sayyidina Umar, kemudian membuat rukhsah. Kemudian sampailah zaman-zaman sekarang rukhsahnya bertambah. Tarawih dibuatnya sekarang di awal malam. Kalau dulu kan dibuatnya pertengahan malam atau di akhir malam. Dulu di Bekasi itu ada namanya Kiai Jailani, ya, orang Palembang, Al-Falibani. Itu kalau buat sholatnya ya malam, jam 12 malam. Saya nggak tahu sekarang masih berlanjut atau enggak ya. Artinya mereka tidur dulu, habis maghrib, rehat, tidur. Nanti jam 11 mereka siap-siap datang ke pesantren, lalu mereka qiyamul lail. Sebenarnya itu modelnya salafus saleh. Tapi kalau nggak sanggup ya bangun dulu di awal malam, tidur, kemudian bangun lagi di akhir malam. Jangan nonton pelawak lah ya. Di waktu sahur itu nggak usah. Ya, kalau habis sahur zikir, habis sahur mungkin kita bertafakur lagi, atau lebih baik tidur sejenak, tidur ayam, kita kata orang dulu ya. Kita bisa seperti itu, wallahu a'lam ya. Tenang. Ya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan berbuka yang sunnah, itu baca doa dulu atau berbuka dulu ya? Ya, berdoa. Jadi hadisnya kan 2. Tapi orang-orang yang gagal paham kan selalu karena sok mengerti ilmu tentang mendoifkan dan mensahihkan hadis, tapi nggak mengerti kaidah-kaidahnya secara komprehensif. Imam Abu Dawud menyebutkan 2 hadis, dan 2 hadis itu dinukil kembali oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, artinya ini layak diamalkan. Yang pertama, Allahumma laka sumtu. Ya, ini dibaca sebelum kita berbuka, sebelum kita makan, minum. Lalu setelah air masuk, kita bersyukur kepada Allah dan baca zahabaz zama'u wa tallatul uruku wa sabatal ajru insyaallah ya. Benar. Cara menerapkannya. Kenapa 2 hadis ini ada muskilahnya, ada persoalannya, ketika digabung minimal dia menjadi hasan berdua. Bukan seperti yang dikatakan di luar bahwa hadis